Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Ibu apakah baru pertama kali datang ke klinik ini? Ya, kalau Ibu baru pertama kali datang ke sini, saya akan meminta identitas Ibu terlebih dahulu untuk keperluan registrasi. Tidak apa-apa Ibu? Baik, kalau begitu Ibu namanya siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu tinggalnya di mana? Di Jalan Mawar. Ibu sekarang usianya berapa? 31 tahun. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Karyawan swasta. Iya, jadi Ibu ada apa keluhannya datang kemari? Ingin memeriksakan bagian dalam dari organ genitalia Ibu. Oke, jadi Ibu baru pertama kali nggak datang ke sini. Ya, kalau begitu saya sarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan dalam dan juga pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan dalam ini nantinya saya akan melihat, kemudian sedikit meraba dan juga menggunakan alat bernama spekulum untuk melihat bagian dalam dari organ genitalia Ibu apakah ada normal atau ada gangguan atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan bimanual, nantinya saya akan menggunakan 2 jari saya yang dimasukkan ke liang vagina Ibu untuk merasakan apakah ada nyeri, kemudian apakah ada benjolan ataupun pembengkakan seperti itu di dalam organ genitalia Ibu. Tidak apa-apa Ibu melakukan pemeriksaan itu? Setuju? Baik, kalau Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan itu, sebelumnya saya boleh bertanya, apakah Ibu sudah pernah melakukan koitus atau berhubungan badan? Sudah pernah. Baik, kalau begitu Ibu bersedia nggih untuk melakukan pemeriksaan ini? Iya, karena Ibu bersedia, Ibu silahkan buang air kecil terlebih dahulu. Selagi Ibu buang air kecil, saya akan menyiapkan alat-alatnya. Silahkan Ibu. Jadi alat-alat yang harus disiapkan untuk pemeriksaan dalam dan juga pemeriksaan bimanual. Yang pertama untuk perlindungan diri adalah apron, kemudian masker, lalu sarung tangan steril. Kemudian menyiapkan hand wrap juga atau bisa diganti dengan sabun atau air. Kemudian ada spekulum, lalu gel pelumas harus disiapkan dan juga air hangat untuk membasahi spekulum agar steril dan juga terlumasi dengan baik saat memasuki liang vagina. Kemudian alkohol dan juga kapas untuk membersihkan bagian dari labia mayora dan juga labia minora pasien. Lalu tempat untuk alat-alat yang sudah terkontaminasi. Kemudian selimut dan juga tisu. Ya Ibu, jadi karena Ibu sudah selesai buang air kecil, saya mohon Ibu agar melepaskan pakaian bagian bawahnya dan di sini saya akan menawarkan Ibu selimut untuk tetap menjaga privasi Ibu agar Ibu merasa nyaman. Ya, karena Ibu sudah melepaskan bagian bawah dari pakaian Ibu, sekarang saya akan bantu Ibu untuk tiduran di meja pemeriksaan ginekologi. Mari Ibu. Ya, di sini saya akan bantu juga untuk menyelimuti Bu ya. Ya, posisi kaki Ibu agak sedikit mengangkang, tidak apa-apa Ibu. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Baik, kalau sudah merasa nyaman, saya akan mulai pemeriksaannya. Sebelum melakukan pemeriksaan, ketika pasien sudah siap berada di meja pemeriksaan ginekologi, yang pertama dilakukan adalah memakai apron untuk perlindungan diri. Setelah menggunakan apron, maka selanjutnya adalah mencuci tangan.
Kemudian setelah itu menggunakan sarung tangan steril. Setelah siap, maka pemeriksaan boleh dilakukan. Tidak lupa juga menggunakan masker. Ya Ibu, jadi untuk yang pertama adalah saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu menilai bagian labia mayora, labia minora, uretra, dan juga klitoris untuk menentukan apakah ada cairan berupa darah ataupun nanah, kemudian apakah ada luka, dan apakah ada pembengkakan, serta apakah terlihat varises. Permisi Ibu. Ya, jadi di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Semuanya masih dalam batasan normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, yaitu saya akan sedikit menekan-nekan di bagian kelenjar Bartolini Ibu. Nanti jika rasanya nyeri, Ibu bisa katakan nyeri. Di sini saya akan menilai, yaitu apakah terdapat cairan berupa darah ataupun nanah yang keluar. Kemudian apakah ada pembengkakan dan juga apakah ada perlukaan. Permisi Bu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada. Apakah ada nyeri Bu? Oh, tidak ada nggih. Ya, jadi dari pemeriksaan palpasi saya tidak menemukan adanya tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Ibu juga tidak ada merasakan nyeri. Semuanya masih dalam batasan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Ini adalah alatnya, di mana spekulum ini nanti akan saya masukkan ke dalam liang vagina Ibu. Pada saat saya memasukkan, jika terasa nyeri, Ibu bisa katakan nyeri. Saya akan lebih pelan lagi memasukkannya agar Ibu merasa lebih nyaman. Nah, pada saat memasukkan ini, saya akan menilai bagian serviks dan juga vagina Ibu. Sebelum memasukkan ini, saya akan membasahi ini dengan air hangat dan juga melapisinya dengan pelumas agar lebih mudah masuk ke liang vagina Ibu. Permisi Ibu nggih. Baik, sudah saya lapisi dengan pelumas dan juga sudah saya cuci dengan air hangat. Sekarang saya akan masukkan ke dalam liang vagina Ibu. Ibu bisa santai, tarik nafas saja yang dalam. Iya. Nah, pada saat memasukkan ini ke dalam liang vagina, yang harus dilakukan adalah memiringkan spekulum agar mudah masuknya. Kemudian pada saat memiringkan spekulum, tangan sebelah kiri pemeriksa membuka bagian labia minora semaksimal mungkin agar lebih mudah masuk. Kemudian spekulum dimasukkan seperti ini dalam keadaan tertutup. Setelah masuk 3/4, spekulum diputar, kemudian didorong lagi sedikit sampai dengan sudah habis. Jika sudah habis, maka spekulum bisa ditahan kemudian dibuka seperti ini. Lalu dikunci. Nah, Ibu, spekulumnya sudah masuk ke dalam liang vagina Ibu. Sekarang saya akan memperhatikan di dalamnya. Permisi Ibu nggih. Baik Ibu, yang saya temukan di sini di bagian pertama, di bagian serviks Ibu, yang saya temukan tidak ada perlukaan, kemudian tidak ada pembukaan serviks atau dilatasi serviks, lalu tidak ada tumor ataupun massa, dan juga tidak ada cairan berupa darah ataupun cairan yang lainnya. Semuanya masih dalam batasan normal Bu nggih. Selanjutnya yaitu saya akan menilai di bagian vagina. Nah, permisi Bu. Ya, di bagian vagina saya juga menemukan
semuanya normal, tidak ada kelainan, tidak ada tumor maupun pembengkakan ataupun massa, tidak ada cairan berupa darah maupun nanah atau cairan lainnya, lalu tidak ada luka, semuanya masih dalam batasan normal. Nah Ibu, untuk pemeriksaan menggunakan spekulum atau pemeriksaan dalam sudah selesai. Sekarang saya akan mengeluarkan spekulum ini dari dalam liang vagina Ibu. Ibu bisa tarik nafas dalam, santai Bu, nge, tenang. Hembuskan perlahan, ya. Pada saat ingin mengeluarkan spekulum, spekulum ditutup terlebih dahulu. Setelah spekulum ditutup, kemudian spekulum ditarik seperti ini sedikit saja, kemudian diputar dimiringkan seperti ini, lalu ditarik perlahan keluar dari liang vagina. Tarik nafas Ibu. Iya, niki Bu, spekulumnya sudah keluar. Sekarang saya akan taruh spekulumnya di kotak dekontaminasi. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dalamnya sudah selesai saya lakukan. Sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan bimanual, yaitu menggunakan 2 jari saya, dan ini adalah sarung tangan steril yang nanti akan saya masukkan 2 jari saya ke dalam liang vagina Ibu. Baik, permisi Ibu nge. Ya Ibu, jadi pemeriksaan bimanualnya akan saya mulai dengan memasukkan kedua jari saya. Jika nyeri, Ibu bisa katakan nyeri, Ibu rileks saja, tarik nafas dalam. Saya akan masukkan Ibu ya. Iya, di sini pertama saya akan mencari letak serviks dan merasakan apakah ada tumor atau massa. Di sini saya tidak merasakan adanya tumor ataupun massa di serviks Ibu. Kemudian saya juga tidak merasakan adanya pembukaan atau dilatasi serviks. Lalu apakah ada rasa nyeri Bu saat saya goyangkan porsionya seperti ini? Tidak ada. Ya, di sini juga saya tidak menemukan penonjolan di daerah Cavum Douglas. Selanjutnya, saya akan menggunakan tangan saya yang sebelah kiri untuk menekan perut bagian bawah karena saya akan menilai uterus Ibu. Nah, untuk menilai uterus ini, pertama saya akan nilai ukurannya. Di sini ukurannya saya rasakan normal, yaitu seperti telur. Kemudian bentuknya normal juga seperti buah alpukat. Lalu untuk konsistensinya juga normal, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Lalu untuk posisi uterusnya juga normal. Kemudian untuk mobilitasnya, di sini pada saat saya gerakan, normal gerakannya, bisa digerakkan uterus Ibu. Lalu apakah ada rasa nyeri Bu saat saya tekan-tekan seperti ini uterus Ibu? Tidak ada. Iya, di sini juga saya tidak menemukan adanya tumor ataupun massa. Selanjutnya saya akan menggeser palpasi Ibu ke daerah adnexa atau sebelah kanan dan kiri dari uterus Ibu. Ya, di sini masih saya tekan. Ibu apakah ada merasakan nyeri pada saat saya tekan seperti ini adnexanya? Tidak ada. Baik, di sini juga saya tidak menemukan adanya tumor maupun massa di adnexa Ibu. Baik, pemeriksaannya sudah selesai, Bu. Saya akan mengeluarkan kedua jari saya. Ibu bisa tarik nafas dalam. Iya, tangan saya sudah keluar. Pemeriksaannya sudah selesai dan saya akan menaruh sarung tangan saya di tempat dekontaminasi. Lalu saya akan membantu Ibu untuk turun dari meja pemeriksaan. Tunggu sebentar Ibu, nggih. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya keseluruhan, baik pemeriksaan dalam maupun pemeriksaan bimanual sudah selesai. Sekarang saya akan bantu Ibu untuk turun dari meja pemeriksaan ginekologi dan Ibu bisa menggunakan pakaiannya kembali. Mari Ibu, saya bantu. Ya, Ibu bisa tunggu sebentar di tempat duduk. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, saya akan melaporkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan kepada Ibu. Mohon ditunggu Ibu, nggih.
Ya Ibu, saya sudah selesai mencuci tangan. Sekarang saya akan melaporkan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan bersama tadi. Dari awal, untuk pemeriksaan dalam, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan. Semuanya masih dalam batasan normal, baik pada saat inspeksi maupun palpasi kelenjar Bartolini, ataupun pemeriksaan menggunakan spekulum. Dan pada pemeriksaan bimanual dengan menggunakan 2 jari, semuanya juga masih dalam batasan normal. Saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan. Nah, jadi semuanya masih dalam keadaan sehat Ibu ya, dan saya sarankan Ibu harus rutin melakukan pemeriksaan ini agar kita bisa mengetahui dengan cepat apabila ada kelainan yang terjadi di dalam organ genitalia Ibu. Nah, Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum itu, saya akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan tadi ke dalam buku pemeriksaan Ibu untuk memudahkan nanti Ibu apabila kembali ke sini lagi. Baik, sebentar Ibu nggih. Baik, sudah selesai saya dokumentasikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan saya dengan Dr. Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Ibu apakah baru pertama kali datang ke klinik ini? Baru pertama, nggih. Jadi, karena Ibu ingin memeriksakan diri, apakah saya boleh meminta identitasnya terlebih dahulu untuk keperluan registrasi? Baik. Ibu namanya siapa? Ibu Ani. Ibu Ani usianya sekarang berapa? 32 tahun. Ibu tinggalnya di mana? Di Jalan Kamboja. Ibu untuk pekerjaan sehari-harinya apa? Karyawan swasta. Oke, jadi Ibu keluhannya kesini ada apa? Ingin memeriksakan kehamilan. Ya, kehamilannya sudah berapa minggu Ibu? 34 minggu. Oke, jadi karena Ibu kesini untuk memeriksakan kehamilan, saya menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan Leopold, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi janin Ibu, kemudian letak-letak dari bagian tubuh janin Ibu, dan juga apakah sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Nah, pada pemeriksaan ini nantinya saya akan menekan-nekan di bagian perut Ibu. Mohon maaf jika rasanya tidak nyaman. Apakah Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Ya, kalau Ibu setuju, sekarang saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, lalu kemudian saya akan mencuci tangan. Selagi saya mencuci tangan, Ibu bisa mengangkat sedikit bagian di perutnya, pakaian di bagian perut, dan juga menurunkan sedikit pakaian di bagian bawah kaki Ibu agar memudahkan nanti pada saat pemeriksaan. Sebelum itu saya bantu Ibu untuk tiduran ya Bu nggih. Sebentar Ibu. Alat-alat yang harus disiapkan untuk pemeriksaan Leopold adalah meteran untuk mengukur tinggi fundus uterus, kemudian hand wrap untuk mencuci tangan, lalu tisu, dan juga selimut untuk Ibu. Baik, pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand wrap atau bisa juga dengan air dan sabun. Ya Ibu, sekarang saya sudah selesai mencuci tangan dan akan saya bantu Ibu siap-siap, dan juga saya akan memakaikan Ibu selimut di bagian bawah untuk membuat Ibu merasa lebih nyaman dan privasi Ibu terjaga. Permisi Ibu. Apakah sudah nyaman Ibu? Ya, kalau sudah, sekarang saya akan mulai pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan Leopold 1. Pada pemeriksaan ini, kaki Ibu harus ditekukan kira-kira 90 derajat. Mari saya bantu. Kemudian badan saya menghadap ke Ibu dan saya berada di sebelah kanan Ibu. Nah, pada pemeriksaan Leopold 1 ini,
saya akan menilai apa bagian dari tubuh janin yang berada di fundus uteri ibu, kemudian berapa tinggi dari fundus uteri ibu. Yang pertama, untuk menilai apa bagian janin yang berada di fundus uteri ibu, saya akan mulai menekan-nekan perut ibu dari samping untuk mengumpulkan uterus di bagian tengah perut ibu di atas. Permisi, Bu. Dari sini saya tekan, kemudian saya kumpulkan di tengah seperti ini, baru saya rasakan. Ya, di sini yang saya rasakan di fundus uteri ibu, rasanya tidak beraturan dan sedikit lembek, yang mana itu artinya adalah kemungkinan pantat bayi. Namun jika rasanya keras, bulat, dan melenting, itu adalah kepala bayi. Namun jika tidak terasa apapun, maka kemungkinan bayi posisinya adalah melintang. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari fundus uteri ibu menggunakan meteran, di mana meteran ini akan saya gunakan terbalik untuk memudahkan pengukuran dan hasilnya akurat. Diukurnya dari simfisis pubis seperti ini, sampai dengan tinggi fundus uteris yang saya sudah tentukan tadi. Jadi di sini tingginya adalah 31 cm, di mana 31 cm itu sudah sesuai dengan usia kehamilan ibu yang 34 minggu. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 1 sudah selesai. Sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaan Leopold 2. Pada pemeriksaan Leopold 2 ini, kaki ibu masih ditekukkan, kemudian badan saya masih menghadap ke ibu. Dan juga di pemeriksaan Leopold 2 ini saya akan menentukan apa bagian tubuh janin yang berada di sisi perut kanan dan juga perut kiri ibu. Untuk yang pertama, saya akan menilai di perut sebelah kanan ibu. Untuk menilai perut sebelah kanan ibu, saya akan menahan di bagian perut sebelah kiri ibu. Perut sebelah kiri saya tahan seperti ini, lalu perut sebelah kanan akan saya tekan-tekan seperti ini. Ya, di sini yang saya rasakan adalah lurus, keras seperti papan. Ya, jadi yang di sebelah kanan ibu kemungkinan adalah punggung dari bayi. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian perut sebelah kiri ibu. Untuk di sebelah kiri, maka saya akan menahan perut sebelah kanan ibu, lalu menekan-nekan perut sebelah kiri ibu. Permisi, ibu. Ya, di sini yang saya rasakan adalah kecil-kecil dan juga lembek, di mana itu kemungkinan adalah ekstremitas dari bayi ibu. Untuk pemeriksaan Leopold 2 sudah selesai. Sekarang saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan Leopold 3. Nah, pada pemeriksaan Leopold 3 ini, posisi kaki ibu masih ditekukkan dan badan saya juga masih menghadap ke ibu. Pemeriksaan Leopold 3 ini bertujuan untuk menentukan apa bagian dari tubuh janin yang berada di posisi terendah, kemudian apakah bagian tubuh janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul ataupun belum. Nah, untuk itu saya akan menggunakan kedua tangan, di mana tangan kiri saya akan menahan atau sedikit menekan di bagian fundus uterus, kemudian tangan sebelah kanan saya akan menahan di perut dekat simfisis pubis untuk merasakan. Ya, di sini yang saya rasakan adalah rasanya itu bulat, keras, dan melenting, yang artinya adalah kepala bayi. Kemudian saya akan coba goyangkan ibu ya. Ya, di sini sudah tidak bisa digoyangkan kepalanya, maka itu artinya bayi ibu sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi itu sudah mulai masuk ke pintu atas panggul. Termasuk normal ibu ya, karena usianya sudah 34 minggu. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 4. Pada pemeriksaan Leopold 4 ini, saya akan merubah posisi, yaitu badan saya menghadap ke kaki ibu, lalu kaki ibu diluruskan. Saya bantu ibu untuk meluruskan kakinya. Baik, selanjutnya adalah pada pemeriksaan Leopold 4 ini, saya akan menilai apakah bagian dari terendah janin
yang tadi sudah saya periksa sudah masuk ke pintu atas panggul secara konvergen ataupun secara divergen. Baik, permisi Ibu. Jadi saya akan menekan dari samping, lalu mengumpulkan bagian terendah janin di dekat simfisis pubis. Kemudian jika tangan saya bersatu seperti ini, maka itu artinya bayi masuknya secara konvergen. Namun jika tangan saya terbuka seperti ini, maka bayi masuknya secara divergen. Permisi Bu. Ya, jadi di sini yang saya temukan adalah bayi ibu masuknya secara divergen, yaitu tangan saya tidak bertemu ujungnya. Jadi ibu untuk pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Sekarang ibu bisa turun dari tempat tidur pemeriksaan. Saya akan bantu ibu turun terlebih dahulu. Silakan ibu turun, kemudian ibu bisa duduk di tempat duduk dan saya akan membacakan hasil pemeriksaannya. Sebentar ibu. Sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya Ibu, saya sudah selesai mencuci tangan. Sekarang saya akan melaporkan hasil dari pemeriksaan tadi. Dari pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4, semuanya hasilnya bagus dan normal untuk usia kandungan Ibu yang 34 minggu. Dari pemeriksaan Leopold 1, saya menemukan tifundus uteri adalah pantat bayi karena rasanya itu lembek dan tidak beraturan. Kemudian untuk tinggi dari fundus uteri ibu adalah 31 cm, di mana itu normal untuk usia kehamilan 34 minggu. Lalu untuk Leopold 2, di mana pada bagian perut sebelah kanan ibu saya temukan itu adalah punggung bayi, kemudian di perut sebelah kiri ibu adalah ekstremitas bayi. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 3 yang saya rasakan di bagian terendah dari janin adalah kepala janin karena rasanya keras, bulat, dan melenting. Lalu kepala janin sudah tidak bisa digoyangkan, itu artinya sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 4 yang saya temukan adalah posisi bayi masuk ke pintu atas panggul sudah secara divergen, di mana tangan saya tidak bertemu ke ujung kedua tangan saya, yang artinya bayi sudah dalam posisi divergen. Baik, untuk pemeriksaan keseluruhan sudah selesai. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, tidak ada. Kalau begitu, pertemuan ini akan saya akhiri. Namun sebelum itu, saya akan mencatat dari hasil pemeriksaan ini ke buku yang akan ibu bawa lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Nanti untuk kedepannya ibu bisa kesini lagi untuk kontrol 2 minggu lagi. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat siang.